tingkat pengangguran terbesar di Indonesia dari generasi Z. Kenapa? Karena ya mereka tuh ikut tren supaya tetap nyaman, dirinya tetap ekspresi, diterima. Ketika tidak diterima, ketika ada tantangan, dia mundur. Nah, perusahaan-perusahaan yang sekarang kan ingin orang-orang yang fight, yang punya endurance, punya ketahanan uji yang kuat. Nah, ketika mereka tertekan, mereka mundur. Makanya nggak banyak generasi Z itu yang setia, yang konsisten dalam satu perusahaan. Makanya banyak pengangguran dari mereka. Kita punya PR, Ibu, di mana menolong mereka ya untuk punya identitas, mengenal identitas. Kalau identitas tidak terekspresi di lingkungan pekerjaan, jangan mundur, jangan resign, gitu loh, tidak. Kalau masih bisa bertahan, memang betul ada tensi perilaku, ada konflik of interest. Tapi kalau masih bisa dilakukan teknik modifikasi agar orang ini bisa bertahan di perusahaan itu. Sampai kapan? Ya, sampai saat tertentu. Kalau dia sudah tidak cocok, maka resign. Dia cari lingkungan yang lebih kondusif untuk bisa, atau bidang pekerjaan yang bisa menolong keluarnya bakatnya. Dan memang ini nggak banyak, tetapi makanya banyak sekali, nggak heran orang kalau bicara bakat tuh nggak terlalu suka. Oke, ada seminar bakat. Oke, tapi pada kenyataannya mereka ikut tren. Ya, karena 30% itu tidak kelihatan, 70% itu kelihatan. Jadi lebih mendingan ikut yang kelihatan, kan begitu. Oke, sekarang saya mau ajarkan gimana caranya ya supaya lingkungan yang berbeda dengan kepribadian kita tuh tidak menjadi musuh, tapi menjadi sahabat. Ya idealnya memang kita cari lingkungan yang kondusif. Nah, tapi arsitektur perilaku bicara kita mengarsitek, mengresign, merancang hidup kita dengan PCT kita di lingkungan yang tidak relevan dengan PCT, kita maju di situ. Makanya perlu teknik modifikasi perilaku. Pertama, saya bisa mengetahui siapa saya, begitu ya. Siapa saya pada dasarnya gitu, dari temperamen gitu ya. Walaupun dari penjelasan itu sudah bisa diduga sebenarnya, namun melalui tesnya itu betul-betul akurat gitu. Yang paling menarik adalah dari temperamen yang ada, ternyata itu bisa dibikin perubahan melalui teknik respondingnya, terus kemudian ada manajemen stres juga bisa dimodifikasi gitu ya. Saya jadi paham tentang perbedaan karakter setiap orang, dan yang perlu saya ubah bukanlah orangnya, melainkan karakternya.